سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban kata Rasulullah adalah bulanku, karena di bulan ini ayat yang memerintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan solawat yang barusan kita baca menghantarkan kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin ya Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadatul kiram yang sama-sama kami muliakan dan kita semuanya hormati, para alim ulama, para asatizah, para habaib, ibu jamaah haul yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, beribu maaf bil khusus kepada para alim ulama, para habaib, para asatiz, para kiai. Tidak kami sebutkan satu persatu namun namanya, namun insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kepada seluruh yang hadir di kesempatan malam ini. Ini di acara kuliah subuh gabungan sekecamatan Cingerek Gandul. Ada Al-Mukarram nih Akhin Al-Fadil ketemu di As-Sa'adatain, acara 40 hari kalau saya. Ya. Ada lagi yang di An-Nur BPK dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita sekali lagi mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Yang sama-sama kami hormati dan kami cintai orang tua kami, orang tua sekaligus mentor dakwah saya. Jadi kalau dulu di Mesir saya bimbing putra beliau, sampai di sini ketika saya selesai studi dari Mesir Al-Azhar, beliaulah yang membimbing kami dalam berdakwah hingga saat ini. Beliau juga yang mengisi. Beliau sempat pamit, saya minggir sedikit dah, cerita sedikit, kata beliau. Lah, ntar nih kita bagaimana? Jadi setelah wafatnya Pamanda Kiai Haji Idham Khalid, diteruskan oleh Pamanda Al-Ustaz Haji Kiai Haji Mr. Khalid dan didampingi oleh beliau mengisi taklim di Cipete. Kata beliau, saya mau ngikutin kaulnya Imam Asy-Syafi'i Safirnya. Saya bilang ya mudah-mudahan kami bisa terus dibimbing. Maka tadi dari awal saya lihat sampai dengan pembacaan rawi, ini putra ponakan-ponakannya semua ini. Subhanallah. Jadi tadi saya tanya sama istri beliau, ya rumah ini dijadikan rumah tahfidzul Quran. Allah, mudah-mudahan sebagaimana yang tasawuf wa anta mas'ul an islami, mudah-mudahan masyarakat sini bisa mengambil istifadah ilmu yang bermanfaat dari beliau.
Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita semuanya masyarakat sini sekali lagi bisa mengambil istifadah dengan hadirnya beliau di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang diniatkan acara haulnya pada malam ini, almarhum kakek kami Bapak Haji Muhammad bin Haji Sa'ari, almarhumah Ibu Hajah Sa'adiyah binti Haji Abu, dan seluruh para almarhumin, orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semuanya aliyadil jinan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh. Saya nanti subuh insya Allah ada silaturahim kuliah subuh di Petamburan tempat Habib ya. Habib Rizik depannya gereja PTL. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap aktivitas yang kita kerjakan di dunia, setiap amalan, aktivitas yang kita lakukan ada tujuan yang ingin diraih dan digapai. Saya ulangi ya. Setiap aktivitas, perbuatan, amalan yang kita kerjakan di dunia, baik yang bentuknya ukhrawi maupun yang bentuknya duniawi, ada tujuan yang ingin diraih dan digapai. Untuk menghilangkan contoh, kita minum, salah satu tujuannya untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga. Ini sedikit yang bersifat duniawi sebagai contoh. Ada yang bersifat ukhrawi, zikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i dikerjakan, salah satu tujuannya la'allakum tattaqun. Nah, sekarang kita kumpul di majlis haul, kumpul di acara menuju hari 40 hari, ada tujuannya. Apa tujuannya? Berkat. Salah satu tujuannya yang pertama, kita doakan para almarhumin, orang-orang tua, kerabat yang sudah meninggal dunia, kita doakan mereka agar kuburnya dijadikan untuk para almarhumin. Di tempat ini pula ada tujuan untuk kita yang hadir, yang hidup. Apa itu? Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sama-sama biar berkah lisan kita melafazkan hadisnya Rasulullah. Ini pesan yang selalu disampaikan oleh guru kami Syekh Muhammad Toharayan ketika di Mesir. Dulu untuk beliau juga lisan kita melafazkan hadis Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang datang banyak, belum kompak suaranya. Ya Allah, yang angkat suaranya mudah-mudahan kau panjangkan umurnya. Amin. Ya Allah, yang angkat suaranya bukakan pintu rizkinya. Amin. Ya Allah, yang angkat suaranya kemuliaan bulan Sya'ban dan hadir kami di majlis ini, ya Allah, berangkatkan haji dan umrah. Amin. Yang aminnya paling gede, umrohnya dibayarin oleh Ustaz Haji Samsudin. Amin. Lanjut kan nih? Akhirul min zikri hadhimil ladzat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhfiru, kata baginda Nabi, perbanyak oleh kalian ingat kematian. Untuk apa? Tujuannya dua, kata Rasulullah. Yang pertama agar kita bersegera bertaubat kepada Allah, dan yang kedua banyak ingat mati, kata Rasulullah, mengingatkan kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mempersiapkan diri, membekali dengan amal ibadah.
hadir kita di majlis ini, acara menuju hari 40 hari haul dan lain sebagainya, selain mendoakan para almarhumin yang telah berpulang ke rahmatullah, mengingatkan kepada kita yang hadir, kalau hari ini malam ini kita duduk mendoakan para almarhumin, boleh jadi besok malam tetangga kita duduk di rumah kita untuk mendoakan kita, karena kita seperti amat ya. Iya, takut. Santai aja, semangka, nggak apa-apa sambil dimakan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menambahkan, kata beliau, man aktsara bi zikril maut aqrama bi asya'i. Kata Imam Al-Ghazali, orang kalau udah banyak ingat mati, ya Allah, ini coba deh. Salat Isya yang tadi aku kerjakan, ya Allah, salat Isya terakhir aku hidup di dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, akan timbul kemuliaan di dalam dirinya. Apa yang pertama? Yang pertama, ta'jilu taubah. Orang kalau sudah banyak ingat mati, dia akan ingat dosa-dosanya dan bersegera bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat ke-100. Lemes amat. Nyender Allah. Wasari'u ila bertaubat, kata Allah. Kalau orang udah banyak ingat mati, dia banyak ingat dosanya, dia akan bersegera bertaubat kepada Allah. Tapi kalau yang diingat bukan kematian, dunia dan dunia terus, gak ada habisnya, Pak, kita kejar. Makanya dalam hadisnya Rasulullah, "Lau ana ibna Adam utiya wadiyan bil min zahar." Manusia, kata Rasulullah, minta sama Allah, ya Allah, berikan saya satu gunung emas. Allah kasih lisan. Terus minta, terus, gak ada pernah puasnya manusia kalau ngejar dunia. Berangkat kerja masih naik motor, enak kayaknya kalau berangkat naik mobil. Panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan. Udah punya mobil satu, pengen punya. Ini saya lihat masih ada yang muda-muda di sini. Nah, lihat kalau malam minggu ada orang pada punya pasangan, bisa berhenti. Satu gak habis. Ini saya ngelebar sedikit nih ya Pak. Ini karena banyak juga undangan pernikahan yang menjelang Ramadan. Zaman jahiliyah sebelum Islam datang itu pernikahan banyak modelnya Pak. Ada namanya sebelum Islam datang model pernikahan yang disebut nikah terbalik. Semuanya nanam saham nih. Paham ya nanam saham ya? Apa perlu dijelasin? Lanjut gak nih? Berapa nih? Aurat kawin pada seru dah. Semua nanam saham tuh, hamil ini perempuan. Begitu hamil dilihat, oh anaknya rambutnya ikel, keriting-keriting kayak bapak nomor 1, nomor 2 sampai 9 dicerai. Ada lagi yang kedua di zaman jahiliyah pernikahan. Gue cobain bini lu, cobain bini gua. Karena aja. Ada yang ketiga sebelum Islam datang namanya nikah mut'ah. Atau bahasa kita sekarang kawin. Masih ada nggak? Di mana? Aku nggak tahu ini. Bahaya orang saya. Kayaknya kalau di rupiah di sini. Untuk menzolimi wanita dan atas landasan nafsu. Datanglah Islam sebagaimana hal yang kita lakukan sekarang. Niat tujuan pernikahan adalah untuk ibadah. Kenapa jadi ngomongin kawin ini ya? Kembali tadi sampai mana ya tadi? Lalu ketika Allah berikan harta, minta lagi gak pernah ada habisnya.
Makanya kata baginda Nabi, wala yasuddu jawfa ibn Adam illa turab. Yang mampu menyadarkan manusia dari kenikmatan dunia yang hanya sementara ini, ketika ruhnya sudah akan meninggal keluar dari jasad. Sebelum kita meninggal dunia, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullah. Hadisnya ada riwayat Imam An-Nasai, ada riwayat Ibnu Majah, ada riwayat Imam Al-Bukhari. Innallaha yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memantau, melihat semua hambanya di malam nisfu Sya'ban kemarin. Untuk apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Malam nisfu Sya'ban kemarin adalah malam pengampunan dosa. Semua dosa kita diampunin sama Allah. Tapi kata Rasulullah ada dua, taubatnya diterima, tapi dua golongan ini tidak. Siapa? Yang pertama kata Rasulullah, illa li musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Saya yakin nih husnuzon di sini nggak ada yang nyembah berhala, nggak ada yang nyembah patung. Tapi yang kedua nih bisa jadi kita. Siapa? Au musyahid, sudah datang di malam pengampunan Allah, di malam nisfu Sya'ban, dia nggak dapat ampunan Allah. Siapa dia? Orang yang di hatinya masih ada permusuhan, masih punya rasa benci, punya rasa dengki kepada orang lain. Orang model begini, Yasin 100 kali bolak-balik malam nisfu Sya'ban. Kita saling memaafkan. Orang tua anak ke orang tua, semuanya, adik ke abang dan lain sebagainya. Datang orang punya salah ke rumah kita, minta maaf, berikan maaf. Tapi Ustaz, dia salahnya, dosanya gede banget sama saya. Mau saya maafin, saya bimbang. Pokoknya mah begini, karena salahnya udah kebangetan gede, 7 turunan, 8 tanjakan, 11 pengkolan. Oh gak, gue maafin. Bawain rumahnya, dia kagak mau nemuin. Ada gak model begitu? Di mana? Cepet. Ya Allah, ini kita punya dosa sama Allah, kita taubat, diampuni. Dosa sama manusia tetap akan ada kalau belum kita saling mengikhlaskan. Makanya nih, malam nisfu Sya'ban udah lewat, bentar lagi Ramadan akan tiba. Kata Rasulullah SAW, ini bukannya tabi'in. Apa kata para tabi'in? Kaifa tastaqbiluna al-hilal? Hai para sahabat, bagaimana kalian menyambut bulan suci Ramadan ketika Rasulullah masih hidup dan berada di tengah kalian? Apa jawaban para sahabat? Kunna nastaqbilul hilal. Kami menyambut bulan suci Ramadan dengan apa? Hati kami ini udah lapang, udah bersih, udah suci, enggak ada lagi rasa permusuhan. Maka yuk sekali lagi, sebelum bulan suci Ramadan datang, menggugurkan dosa kita. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, innallaha ta'ala la turfa'u darajatu 'abdihi as-salih fil jannah. Orang tua yang udah meninggal dunia, kata Rasulullah, diangkat derajatnya, dimasukkan menjadi ahli surganya Allah. Alam kuburnya diluaskan, dilapangkan. Nanya orang tua kita ini, Anda lihat ya Rabb, dari mana ya Allah kau berikan aku kemuliaan, kau lapangkan kuburku, kau jadikan aku ahli surga. Itu suka dipimpin astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabi huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Baru tuh syai'ulillah al-fatihah. Dan bentuk dari istighfar ini bukan cuma itu saja. Salah satunya dalam bentuk doa. Apa itu? Rabbighfirli. Ini doa Imam Ad-Dailami, An-Nasai dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tarakal abdu ad-du'a liwalidayhi." Ketika ada seorang anak meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, habis sholat dia nggak baca Rabbighfirli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa kata Rasulullah? Faqad in qama tangga saya begini, berantem mulu sama laki, berantem mulu sama bini, anak dibilangin susah, kok kerjaan saya sulit, kok ini begini banyak masalah terus. Lihat yang pertama, koreksi. Setiap habis sholat, keluar nggak dari lisan kita Rabbil fili wali walidayya? Jadi muhasabah kita nih. Kalau mungkin ada permasalahan hidup yang kita temui di dunia ini, mungkin salah satu Muhammad hamdan syakirin. Rabbil fili-nya di ujung sebelum Robbana atina. Pertama, doain dulu ridho Allah, ridho walidain. Kalau Allah sudah ridho, kenapa? Didoain orang tuanya. Yang kita minta dikasih sama Allah. Nikah agak di ujung. Sebelum Robbana baru Rabbil fili wali walidayya. Pertama dia minta apa? Ya Allah, sehatin saya. Ya Allah, bukain pintu rizki saya. Enggak salah. Muliakan dulu orang tuamu. Allah ridho. Maka apa yang Imam Al-Ghazali, orang kalau banyak ingat mati, maka qana'atul qalbi, dia punya hati bersih, dia punya hati gak gampang jelek sama orang lain, bersih, gak SMS. Apa itu SMS? Susah ngelihat orang lain senang, senang kalau ngelihat orang lain susah. Dia punya hati bersih tuh. Kalau orang banyak ingat mati, dia takut dosa sama Allah. Makanya kata baginda Nabi, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat, kata Rasulullah. Di dalam hati kami apa? Penyakit-penyakit hati. Bagaimana kami membersihkannya ya Rasulullah? Jawabannya dua, kata baginda Nabi. Yuk sama-sama. Zikrul maut wa tilawatul Quran. Kalau kau mau bersihkan hatimu dari penyakit-penyakit hati, yang pertama banyak ingat mati, dan yang kedua banyak baca Quran. Alhamdulillah, ini rumah berkah, dijadikan rumah tahfidz Quran. Demi Allah, bacaan Quran ini penting. Saya punya jamaah, ini saya cerita, kita ambil ibrohnya aja ya. Saya punya jamaah di Pondok Indah, udah sepuh juga. Selesai acara tabligh akbar di Bogor, sampai rumah jam 1:30, ditelepon saya, nangis. Ustaz, iya, ibu meninggal. Kata si ada, mohon maaf kalau bila ada kesalahan terhadap beliau. Insya Allah beliau orang baik, rajin hadir ke majlis. Terus di mana? Ustaz, bisakah hadir ke sini? Saya bilang saya baru sampai acara dari Bogor. Nanti insya Allah habis subuh saya ke sana. Saya istirahat sejenak. Habis subuh saya ke sana, Pak. Begitu saya sampai sono, dipeluk ke mana? Begitu dipeluk, nangis. Maafin ibu Ustaz. Dia punya anak dua, satu dokter, satu lagi arsitek. Nah, yang laki ini dokter, yang perempuannya arsitek. Terus saya tanya, tadi meninggal jam berapa? Jam 10 malam Ustaz. Terus siapa yang baca Quran dari jam 10 sampai subuh ini? Kejar nangis. Gak ada Ustaz, gak ada yang bisa. Saya gak bisa, adik saya juga gak bisa. Jadi dokter, satu lagi samping jenazah ibunya disetel Al-Quran dari YouTube. Jadi jangan ketawa Pak, ini bisa jadi kita juga begini nih. Sekarang saya tanya, jangan bilang kagak. Sekarang saya tanya nih, banyakan mana ini tangan megang Quran apa megang handphone? Quran. Banyakan mana ini mata melihat Al-Quran apa nonton sinetron? Kalau kita masih hidup, anak-anak kita yang banyak dipegang adalah bukan Quran, nanti kita meninggal nggak ada yang bisa mengingatkan dia. Jangan diharap Quran yang dibacakan. Padahal, ini maaf ya, di samping KPK itu ada hotel. Saya nggak sebutkan hotel, nanti pada nggak takut nginep di situ. Saya ngisi di sana. Itu hotel tadinya bekas kuburan, Pak. Begitu dibangun, cerita direkturnya, ini dulu Ustaz bekas kuburan. Setelah bicara sama ahli waris, dipindah semuanya.